Nah, bagian tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua. Ada gimnosperme dan ada angiosperme. Ada gimnosperme sama angiosperme. Yang kita bahas yang pertama ada gimnosperme. Nah, gimnosperme ini artinya dia berbiji terbuka. Nah, pada gimnosperme ini dia dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pinopsida. Dari kata-kata pinopsida, pino itu dia tumbuhan pinus. Contohnya itu pada ini artinya duri pinus. Nah, dia itu contohnya pada Pinus mercusii. Nah, untuk Pinus mercusii ini biasanya ciri-cirinya dia memiliki strobilus jantan dan betina. Nah, kemudian dia tumbuhan berkayu dan ini masih banyak sekali kalian temui di lingkungan sekitar kalian, Pinus mercusii. Jadi untuk strobilus jantan itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti rumbai-rumbai gitu. Dan di sini ada butiran-butiran seperti itu. Kemudian ini yang jantan. Kemudian yang betina itu dia berbentuk seperti memiliki nanas lemak kecil gitu, namanya strobilus. Nah, ini untuk yang betina seperti ini. Nah, untuk yang kedua ada Gingopsida. Ini contohnya. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Nah, Ginkgo biloba ini saat ini sudah sangat jarang ditemui, tapi dia ciri-cirinya dia tumbuhan berkayu yang memiliki sangat tinggi, tumbuhannya tinggi, bisa mencapai 30
30 bisa mencapai ya 30 meter. Kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya, daunnya berbentuk kipas. Nah, untuk gambarnya kurang lebih saya perbesar pada bagian daunnya. Nah, seperti itu. Untuk Gingopsida seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada Cikadopsida. Ini contohnya ada cikas rumpi. Nah, dia ciri-cirinya dia tidak memiliki batang jati. Kemudian untuk biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Untuk gambarnya biasanya pada sebuah pot. Jadi daunnya melebar seperti ini. Ini untuk cikas rumpi. Kemudian untuk yang terakhir ini ada Genetopsida. Nah, untuk Genetopsida ini contohnya Genetum gnemon. Cara bacanya Netum nemon. Nah, ini biasanya disebut pohon melinju. Nah, untuk pohon melinju ini masih banyak sekali ditemui di sekitar kalian. Dia pohon yang termasuk tumbuhan berkayu. Kemudian untuk yang warnanya merah itu merupakan biji. Jadi untuk yang warna merah yang kalian temui yang biasanya dimasak sebagai sayuran itu bukan buah tapi itu biji ya. Dimana bijinya terbuka. Kemudian
Jadi untuk gambarnya mungkin kalian udah tahu ya, maksudnya kayak dia udah pohon, kemudian bijinya itu warnanya merah. Nah, seperti itu. Yang biasanya kalian masak itu berarti kulit biji yang dipakai masak itu. Nah, untuk tumbuhan berbiji yang bagian gimnospermae mungkin ada garis besarnya ada 4 ini. Kemudian yang terakhir itu ada angiospermae. Jadi tadi sebelum ini sudah kita bahas tentang gimnospermae. Untuk yang kedua itu ada angiospermae. Nah, angiospermae ini artinya berbiji tertutup. Nah, untuk angiospermae ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dikotil. Di artinya 2, kotil artinya kotiledon. 2 kotiledon. Ini biasanya ciri-cirinya untuk dikotil ini biasanya batang berkambium, berkayu, berkambium. Kemudian untuk daunnya biasanya sifatnya menjari. Menjari, sorry, ada yang menjari, kemudian sebentar, daunnya menyirip, kemudian akarnya biasanya tunggang, kemudian daun mahkota itu biasanya mencolok, warnanya mencolok. Akar, daun, batang, bunga. Udah. Nah, kemudian untuk contoh-contohnya untuk dikotil ini biasanya contohnya pada dikotil itu sering kali kita temui. Biasanya pada pohon, pada famili. Contoh pada famili, mungkin famili Myrtaceae. Myrtaceae itu pohon jambu-jambuan. Itu biasanya Dium, Gua Java. Ini jambu. Kemudian ada juga famili apa lagi? Mangifera. Mangifera itu famili Anacardiaceae. Famili Anacardiaceae itu contohnya mangga. Nama ilmiahnya Mangifera indica. Ini pada mangga biasanya, dan lain-lain ya.
Nanti kalian bisa cari, soalnya ini untuk dikotil banyak sekali. Kemudian yang kedua ada monokotil. Monokotil itu berasal dari istilah mono dan kotil, artinya satu kotiledon. Nah, ini ciri-cirinya, batangnya biasanya berongga. Kemudian akar serabut. Kemudian apa lagi? Untuk akar, batang, daun sejajar. Ada juga yang menjari. Kemudian daun mahkota berukuran kecil. Nah, kemudian untuk contohnya biasanya mungkin pada Poaceae, famili Poaceae. Famili Poaceae itu contohnya pada padi. Padi itu Oryza sativa. Nah, kemudian ada juga pada famili ini apa? Pisang. Pisang itu Musaceae. Namanya Musa paradisiaca. Pisang. Kemudian palem dan lain-lain ya. Bisa kalian cari tahu sendiri. Nah, mungkin ini dari klasifikasi dari kedua jenis, yaitu ada dikotil dan monokotil, dan perbedaannya dan ciri-cirinya. Mungkin itu. Nah, untuk selanjutnya jadi sudah kita jelaskan ciri-ciri kemudian klasifikasi dari Kingdom Plantae. Untuk yang terakhir kita lanjutkan, yaitu manfaat Kingdom Plantae. Ini baik dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Untuk manfaat banyak sekali tentunya untuk Kingdom Plantae ini, kalian juga sudah tahu. Mungkin dari yang manfaat paling kecil, misal sebagai tumbuhan perintis. Nah, tumbuhan perintis ini biasanya terdapat pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu misal pada tumbuhan lumut, contohnya pada Marsanthia sp. Ini pada tumbuhan lumut. Kemudian ada juga yang dari tumbuhan paku, misalnya mungkin dari Pteropsida itu contohnya Marsilea crenata juga bisa sebagai tumbuhan perintis. Kemudian manfaatnya yang lain sebagai tanaman hias. Sebagai tanaman hias ini misalnya pada
pada tumbuhan lumut Marsanthia ini bisa dijadikan, cuma biasanya masih jarang karena dia tergantung sekali sama kondisi alam. Untuk yang tanaman hias mungkin pada tanaman paku itu ada Equisetum debile. Ini paku ekor kuda. Kemudian ada juga yang dari apalagi misalnya yang dari tumbuhan berbiji juga banyak sekali. Misalnya pada tadi misal pada Gymnospermae itu contohnya pada paku. Pada tanaman paku yang lain mungkin pada Cikas rumpi. Ini juga digunakan sebagai tanaman hias. Kemudian pada yang tumbuhan berbiji itu banyak sekali bunga-bunga, misalnya pada Asteraceae, famili Asteraceae. Famili Asteraceae itu bunga-bunga aster itu yang itu biasanya disukai oleh serangga. Kemudian untuk fungsi selanjutnya atau manfaat selanjutnya sebagai penghasil gula, misal penghasil gula ini bisa dari tumbuhan tebu. Nama ilmiahnya Nama ilmiahnya Sakharum. SP. Kemudian mungkin fungsinya yang lainnya sebagai buah-buahan, misal tentunya banyak sekali. Misalnya pada Mangifera indica, mangga. Nama ilmiahnya Mangifera indica. Kemudian apalagi paya. Nama ilmiahnya Carica papaya dan lain-lain. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai bahan bangunan. Ini pada tumbuhan berbiji, misalnya pokoknya yang dikotil itu biasanya sebagai bahan bangunan. Pokoknya dari tumbuhan berkayu. Kemudian yang dari monokotil itu misalnya juga ada, misalnya itu pada bambu. Itu yang dikotil hampir semuanya bisa digunakan. Mungkin itu beberapa manfaat yang bisa kita ketahui dan masih banyak lagi, mungkin sebagai bahan pokok pakan, kemudian ada juga digunakan sebagai obat-obatan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini pada Kingdom Plantae.
Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut pada latihan-latihan soal. Ya, untuk materi kali ini untuk Kingdom Plantae saya cukupkan sekian. Untuk tadi sudah ada ciri-ciri, kemudian ada klasifikasi dan ada manfaat. Nanti untuk kurang jelas atau ada yang ditanyakan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti mungkin dari admin mungkin akan menjawab. Nah, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini dari materi Kingdom Plantae. Untuk lebih jelasnya lagi atau biar kalian itu lebih paham, mungkin nanti kita bisa latihan-latihan soal untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian jangan lupa kalian tetap stay di luar nalar. Jangan lupa subscribe, komen, dan share pada teman-teman kalian ya, agar kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa paham juga bareng-bareng. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. See you next time.